Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing di hari Minggu yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami. Hari ini kami akan beribadah kepadamu. Mari kuduskan setiap pribadi kami, ampuni setiap kami, agar kami layak untuk menaikkan syukur hati kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau lah kekuatan dalam kehidupan kami. Kuasai atmosfer dimanapun kami berada. Damai sejahtera Allah memerintah atas setiap kami. Manifestasi kuasa kegelapan roh jahat di udara, kuasa masalah bahkan kekuatan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus hari ini, kuasanya kami ingin patahkan, hancurkan dalam nama Yesus sudah berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan dalam Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Rohmu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku, jiwaku terang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamah hatiku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku jamah hatiku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku jamah hatiku, berserah penuh di hadiratmu.
karena perbuatan ajaib-Mu yang besar dalam hidup kami. Mari Engkau berkarya menguasai kami dimanapun kami berada. Untuk selalu Bapa, kami boleh mengalami kasih dan lawatan kuasa-Mu. Engkau menjamah setiap pribadi kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka percaya berharap pada Tuhan pasti diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan sukacita kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tetap menjalankan, tetap melewati
karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan kemurahan-Mu. Biarlah Roh-Mu terus memerintah dalam setiap pribadi kami. Karena Bapa, ketika kami bersekutu dengan Engkau, Engkau membuat kehidupan kami diubah lebih baik dari sebelumnya. Mendatangkan kebaikan demi kebaikan Tuhan, agar kami senantiasa menikmati hadirat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hati kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi sama firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Engkau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi sama firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya sama firman-Mu. Amin. Engkau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Engkau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi sama firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat sukacita sekali kita bertemu kembali dalam ibadah saat ini. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan, dalam firman Tuhan ada kuasa yang besar yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perenungan kita saya ambil dari Bilangan pasal 20
ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jamaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita pada saat ini adalah kesalahan kecil yang berdampak hebat. Kesalahan kecil yang berdampak hebat. Kita semua tahu tentang cerita ini, di mana ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa, katakanlah di depan mata mereka bukit batu itu supaya memberi air atau mengeluarkan air. Nah, di sini dikatakan Tuhan hanya menyuruh katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberikannya air. Di ayat 9 dikatakan Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Di sini ada sesuatu yang unik, saudara, di mana Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Tetapi dalam tindakannya, justru saudara, di ayat 11 dikatakan Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Apa arti suatu kesalahan? Mungkin kesalahan kecil tidak berarti apa-apa. Atau katakanlah kita bisa mengatakan bahwa kesalahan kecil bisalah diabaikan. Tetapi saudara, dalam beberapa kasus justru kesalahan-kesalahan kecil yang diperbuat oleh Musa ini membawa dampak yang hebat, sehingga Musa dan Harun tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ternyata saudara, apa yang dikerjakan Musa, kesalahan Musa yang dikerjakan ketika dia memukul batu itu, bukanlah kesalahan yang pertama, bukanlah ketidaktaatan yang pertama. Kalau kita dapat melihat yang pertama, saudara, di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas kepada segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Di sini Tuhan menyampaikan kepada Harun dan Musa, ambillah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas segala air orang Mesir. Ayat 20 dikatakan,
demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Sekali lagi, Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tetapi apakah yang dia kerjakan sesuai yang difirmankan Tuhan? Musa melakukan. Diangkatnyalah tongkat itu dan dipukulkannyalah kepada air yang di Sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Tadi saya sampaikan, saya ingatkan lagi di ayat 19 dikatakan, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas ke segala air orang Mesir. Jadi ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir. Tetapi justru yang dilakukan oleh Musa dan Harun dalam Keluaran 7 ayat 20, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air di Sungai Nil. Jadi apa yang dikerjakan Musa ketika memukul bukit batu bukanlah sebuah kesalahan pertama, saudara. Musa dan Harun sudah pernah melakukan kesalahan ini, walaupun mujizat terjadi. Yang kedua, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai. Ayat selanjutnya di ayat 6, lalu Harun mengulurkannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tadi Alkitab berkata, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai. Tetapi Harun hanya mengulurkan tangannya. Jadi ada perbedaan, saudara. Tuhan sampaikan, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai. Kemudian Harun melakukan, dia hanya mengulurkan tangannya di atas segala air. Kesalahan ketiga, saudara, di dalam Keluaran pasal 8 ayat ke-16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi Tuhan sampaikan kepada Musa dan Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah. Apa yang dikerjakan oleh Harun dan Musa? Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu mereka berbuat demikian. Sekali lagi, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Tuhan berfirman, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Harun dan Musa? Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah. Kita melihat di sini bagaimana mereka melakukan kesalahan yang ketiga, tetapi mujizat juga terjadi. Di ayat Keluaran pasal 9 ayat 22
yang keempat, kesalahan Harun dan Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Tuhan menyampaikan, ulurkanlah tanganmu ke langit. Apa yang dikerjakan oleh Musa dan Harun? Di ayat 23 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Saudara, kembali Musa melakukan kesalahan. Tadi Tuhan berkata di ayat 22, ulurkanlah tanganmu ke langit. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Musa? Di ayat 23, Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita terus belajar, saudara, apa yang kesalahan Musa atau ketidaktaatan Musa yang mengakibatkan sesuatu yang dahsyat Musa dan Harun ditolak. Di ayat selanjutnya dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, ini dalam tulah yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Tuhan berfirman, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir. Apa yang dikerjakan oleh Musa? Di ayat 13 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat tadi ayat-ayat yang kita baca, ternyata ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Walaupun tadi Alkitab berkata Musa melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan, tetapi ternyata Musa memiliki ide-ide tersendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika Musa dan Harun mengulang-ulang hal itu, maka ini menjadi suatu kebiasaan. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Musa memukul bukit batu itu, saudara? Yang pertama yaitu ketidaktaatan. Musa telah melakukan berulang-ulang ketidaktaatan. Walaupun Tuhan membuat mujizat, tetapi apa yang dikerjakan Musa tidak berkenan. Kita juga melihat bagaimana Saul tidak taat, saudara, sehingga Tuhan menentang Saul bahwa ketaatan itu lebih penting dari korban bakaran. Maka biarlah kita dalam kehidupan ini untuk belajar dari hari ke hari menjadi taat. Yang kedua, saudara, karena ketidaktaatan itu, maka timbul egoisme, timbul emosi dalam kehidupannya. Artinya apa, saudara? Musa mengambil kedudukan Allah tanpa otorisasi dari Allah. Artinya Musa mulai sombong. Kita melihat, saudara, firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu,
Berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Di sini dikatakan, saudara, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Musa telah mengambil kedudukan Allah tanpa otorisasi dari Tuhan. Bukan Musa dan Harun yang mengeluarkan air, tetapi Tuhan. Mengapa dia sampai mengambil kedudukan Allah tanpa otorisasi dari Allah? Karena tadi ketidaktaatan itu menjadi sebuah kebiasaan, sehingga Musa berpikir, Tuhan toh juga memberkati apa yang saya kerjakan, toh mujizat juga terjadi. Sehingga hal-hal kecil itu membuat Musa menjadi sombong, membuat Musa menjadi membanggakan diri. Dan pada akhirnya, saudara, kesombongan membuat Musa mengalami kejatuhan, di mana dia meninggalkan ketaatan kepada Tuhan. Dan bahkan Musa yang lembut hatinya menjadi amarah. Kenapa? Karena Musa terbiasa melakukan sesuai dengan kedagingannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal kecil yang kita kerjakan. Baik mungkin di kantor, mungkin di sebuah organisasi dan lain sebagainya. Mungkin kita juga melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan kita anggap itu biasa saja. Tetapi ketika kesalahan-kesalahan kecil itu tidak cepat kita perbaiki, maka itu menjadi karakter dalam kehidupan kita dan kita mulai mengeraskan hati kita. Dan biarlah melalui firman ini kita belajar seperti Yesus, saudara. Firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekali lagi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar untuk memiliki hati hamba, untuk tetap taat dari apa yang telah dideritanya. Dia tetap taat terhadap rencana Bapaknya, saudara. Tidak ada pemberontakan di dalam dirinya, berbeda dengan iblis. Maka biarlah setiap kita, saudara, belajar untuk taat dalam hal-hal kecil, dan kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Amin. Itulah kesukaan
jadilah hamba yang berkenan. Ku yakin anugerah yang mampu jadilah hamba yang berkenan selalu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras, makan semaduri. Aku percaya apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Maka aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Bahkan semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
yakin anugerah datanku jadikanku hamba yang berterang selalu. Benar Tuhan, firman-Mu berkata, ketika kami selesai melakukan tugas kami, biarlah kami berkata bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna. Ajar kami untuk selalu Tuhan memiliki hati hamba yang rendah hati. Karena apa yang Kau beri dalam kehidupan kami, otoritas, kuasa, pengurapan itu berasal dari Engkau. Ampuni atas setiap ketidaktaatan kami. Ampuni Tuhan jika seringkali dalam kehidupan kami melakukannya dengan kedagingan, dengan gagah perkasa kami dalam segala hal. Padahal kami tahu talenta yang Kau berikan bagi kami adalah sebuah anugerah, sebuah karunia yang kami kerjakan, kami lakukan dimanapun kami berada agar nama-Mu dipermuliakan. Ampuni Tuhan jika di dalam keakuan kami mengambil kedudukan-Mu tanpa otorisasi dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu di dalam ketaatan. Ketaatan dalam hal-hal kecil akan membawa berkat di dalam hal-hal yang besar, yang luar biasa. Dan janganlah ketidaktaatan kecil itu menghancurkan segala anugerah berkat yang sudah Engkau persiapkan dalam kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tarpatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan kau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas sehidup yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikilah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah, Abraham, Sarah, Israel, Jasmani, rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap langkahmu ada di belakangmu, kau dan aku berjejakkan anugerah, tak kau lihatkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam